Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bagaimana upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia? Telah bergabung dari luar studio Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong. Selamat malam, Pak Usman. Selamat malam, Fitri. Ya, Pak Usman, pembangunan infrastruktur masif menjadi ciri khas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama. Nah, sejauh mana perkembangan pembangunan infrastruktur di pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini? Ya, jadi Presiden Jokowi itu konsisten dalam pembangunan infrastruktur. Ya, seperti disebutkan tadi, sampai 2024 itu nanti akan ada jalan tol sepanjang 2042 kilometer. Nah, konsistensi Jokowi ini ya sebetulnya adalah ya untuk tadi konektivitas, untuk kemajuan bangsa ya, karena yang namanya infrastruktur memang menjadi faktor penting dalam kemajuan bangsa, baik secara ekonomi maupun secara kultural, ya secara budaya. Karena infrastruktur juga bisa membentuk budaya orang, jadi tertib. Misalkan MRT itu bikin orang tertib, antri, budaya jalan kaki misalnya. Tetapi juga meningkatkan ekonomi karena terjadi konektivitas ya untuk distribusi barang dan jasa, misalnya untuk hasil-hasil pertanian ini bisa didistribusikan karena adanya infrastruktur. Nah, kalau kita lihat perkembangannya seperti apa, ini kan setiap pemerintahan tentu saja punya program-program unggulan, katakanlah seperti itu ya. Dan kalau kita bandingkan, misalnya kita lihat perkembangannya secara statistik, ini waktu di masa pemerintahan Presiden SBY misalnya ya, dalam 10 tahun itu 189,2 kilometer jalan tol yang dibangun. Ya, ya memang semua pemerintahan ini ada masanya ya, ada konteksnya, ada penekanan-penekanannya ya. Tetapi Presiden Jokowi kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur ini ya, dan juga membangun infrastruktur baru yang tadinya belum dibangun. Ya, jadi dalam masa 7 tahun pemerintahan Jokowi itu 1.540 lebih kilometer jalan tol yang sudah dibangun, yang nanti berdasarkan data tadi yang dipaparkan Metro TV di akhir 2024 diprediksikan, direncanakan ada 2.042 kilometer ya. Kemudian untuk bandara misalnya ya, untuk bandara itu di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu paling tidak ada 16 bandara baru dan 38 perbaikan ya dalam masa 7 tahun. Dalam masa 7 tahun, sementara di pemerintahan SBY ini 24 bandara baru. Jadi ini kan memang dari satu pemerintahan ke pemerintahan ini kan harus kita tingkatkan terus-menerus begitu kan pembangunannya. Ya sejauh memang masih memungkinkan kita kembangkan ya. Kemudian juga pelabuhan. Ini ada 18 pelabuhan baru dan 128 yang perbaikan ya. Untuk bendungan misalnya di masa pemerintahan SBY 10 tahun 14 bendungan, di masa Presiden Jokowi ini 38 bendungan ya. Jadi ada peningkatan ya, ada peningkatan, dan memang kan mestinya ada peningkatan negara kita ini dalam berbagai sisi, termasuk dari sisi infrastruktur begitu. Nah, jadi saya kira ya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah juga untuk kemajuan bangsa ya, untuk meningkatkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya begitu. Dan memang kalau kita lihat terbukti tadi perbandingannya ya, jelas terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur di masa 7 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, apalagi kalau nanti sampai 2024 atau 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi seperti yang data-data yang sudah saya sampaikan tadi begitu. Baik, Pak Usman, selain jalan tol, pelabuhan, waduk, apa sebetulnya menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur di pemerintahan Jokowi periode kedua ini hingga akhir periodenya nanti di 2024 mendatang? Ya tetap juga ya ada pembangunan jalan tol. Tadi kan 7 tahun baru 1.500 sekian, nanti akan dilanjutkan menjadi 2.042 kilometer. Untuk non tol itu ada 5.515 kilometer. Kemudian bandara juga akan terus ditingkatkan ya, karena ada bandara yang misalnya ya mangkrak begitu kan.
ya Kertajati contohnya, ya itu kan mangkrak, ya kemudian dibangun, diteruskan oleh Presiden Jokowi dan diresmikan begitu, ya nanti dalam waktu dekat juga akan menjadi terminal atau bandara untuk penumpang. Begitu juga pelabuhan. Ini kan terus pembangunan ini dilakukan. Ya, jadi tidak berhenti. Nah, kemudian ada tentu saja fokus-fokus lain, ya misalnya tadi jalan desa yang kaitannya dalam jangka pendek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan desa 227.000 kilometer, ada embung misalnya. Kemudian irigasi, ya jembatan ini kan penting ya untuk menghubungkan satu desa dengan desa lain. Pasar desa misalnya, BUMDes, tambatan perahu ya, tambat perahu ini juga infrastruktur 6,1 ribu unit yang dibangun. Kemudian penahan tanah, jadi di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi selain meneruskan infrastruktur besar tadi seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, kita juga fokus pada pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat, penopang aktivitas ekonomi masyarakat seperti tadi pasar desa, BUMDes, embung, irigasi, jalan desa. Begitu, Fitri. Ya, Pak Usman, ada anggapan pembangunan infrastruktur ini terkonsentrasi hanya di Pulau Sumatera dan Jawa. Nah, bagaimana sebetulnya perkembangan pembangunan infrastruktur di wilayah lain, khususnya di Indonesia Timur? Oh ya, Presiden Jokowi ini kan sudah mencanangkan ya konsep Indonesia sentris. Jadi pembangunan tidak terpusat di Jawa, ya tidak terpusat di Jawa. Kalau kita lihat di Papua misalnya, itu jalan juga dibangun, pelabuhan dibangun, bandara dibangun. Kemudian rencana ataupun pelaksanaan nanti pemindahan ibu kota ya ke Kalimantan Timur ya ini juga adalah untuk melaksanakan konsep Indonesia sentris itu supaya pembangunan infrastruktur tidak bertumpuk ya di Jawa misalnya seperti itu. Kemarin Presiden juga meresmikan pembangunan jalan tol, meresmikan jalan tol di Sulawesi misalnya, Manado Bitung ya, kemudian juga di Kalimantan. Jadi justru di pemerintahan Presiden Jokowi ini konsep Indonesia sentris itu akan dikedepankan supaya terjadi distribusi infrastruktur secara merata karena kita tahu tadi bahwa infrastruktur itu menjadi sarana sangat penting untuk menunjang ekonomi masyarakat untuk mencapai kemajuan. Nah, karena itu nanti juga akan terjadi distribusi ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Usman dan juga pemirsa. Di antaranya kita akan membahas sejauh mana pandemi COVID-19 mempengaruhi pembangunan infrastruktur, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Usman, sejauh mana sebetulnya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi pembangunan infrastruktur? Iya, yang jelas ada pengaruhnya ya, tetapi pembangunan infrastruktur tetap dilaksanakan, tetap dijalankan, ya tetap dijalankan. Kita lihat misalnya pembangunan LRT terus berjalan, ya kemudian juga pembangunan kereta cepat, ya ini terus berjalan. Tetapi di sisi lain pemerintah juga di masa pandemi COVID-19 ini juga kan harus memulihkan kesehatan masyarakat, juga harus memulihkan ekonomi masyarakat. Ya, jadi concernnya dua, infrastruktur tetap berjalan, tetapi ekonomi masyarakat pemulihannya ini tidak terabaikan ya, tidak terabaikan. Nah, dalam kesempatan pandemi juga ya pemerintahan Presiden Jokowi ini kan mencanangkan transformasi digital. Ya, ini peluang juga untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur digital. Misalnya pembangunan BTS, satelit itu dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Artinya apa? Pembangunan infrastruktur tetap berjalan, ya, tetap berjalan. Tetapi juga pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat diperhatikan. Justru disinilah juga peluang bagi kita misalnya untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan masyarakat. Misalnya apa? Penyediaan air bersih ya, tadi sudah saya sampaikan data-datanya. Juga penyediaan infrastruktur ataupun fasilitas di rumah sakit kita misalnya. Posyandu ya, posyandu itu ada 38,6 ribu unit begitu. Ini kan posyandu ini di masa Presiden Soeharto atau di masa Orde Baru ini kan menjadi faktor penting untuk kesehatan masyarakat. Ini di masa Presiden Jokowi dilanjutkan begitu ya, dilanjutkan direvitalisasi ya. Ini saya kira yang menjadi catatan penting juga ya, bahwa
dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain, ini mestinya terjadi peningkatan-peningkatan dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor pembangunan infrastruktur. Dan kalau kita lihat survei, ini juga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh Presiden Jokowi ini sangat tinggi, ya, bahkan diakui oleh dunia, ya, pembangunan infrastruktur di Indonesia ini sangat masif, ya, dan meningkatkan is doing business kita, begitu ya, karena salah satu yang dinilai dari katakanlah misalnya daya saing kita adalah ketersediaan infrastruktur. Nah, ini saya kira menjadi catatan juga yang sangat penting. Artinya apa? Pandemi, Presiden Jokowi dan kabinet tetap melakukan pembangunan infrastruktur dan juga tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat, ya, lewat misalnya PKH, ya, lewat subsidi misalnya, lewat bantuan langsung tunai, dan intinya untuk memulihkan ekonomi masyarakat di masa COVID dan pasca COVID. Baik, Pak Usman, selain faktor pandemi COVID-19, bagaimana dengan kondisi krisis global saat ini? Apakah kemudian anggaran kita cukup mumpuni untuk membangun infrastruktur yang merata? Ya, jadi kondisi geopolitik, ya, perang Rusia-Ukraina ini juga tidak menghentikan pembangunan infrastruktur, ya. Pembangunan LRT tetap berjalan, MRT juga tetap berjalan. Sekarang sedang diperpanjang, ya, jalurnya dari Bundaran HI, ya, sampai Monas, dan nanti seterusnya sampai Ancol. Jadi tidak berhenti, ya. Justru di sini adalah peluang, ya, di masa kondisi geopolitik yang tidak stabil, ya. Ini kan banyak istilahnya ini anggaran atau uang yang disimpan di bank atau nongkrong di bank, tidak produktif di bank. Nah, ini sebetulnya peluang bagi kita, ya, untuk mendapatkan investasi untuk pembangunan infrastruktur. Dan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur paling tidak ada tiga sumber pendanaan. Yang pertama dari APBN, ya, dari pajak masyarakat, ya, dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur ataupun fasilitas, ya. Dan kemudian yang kedua bisa melalui investasi, ya, investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Nah, di masa situasi geopolitik yang tidak menentu sekarang ini karena perang Rusia-Ukraina, banyaknya uang yang ngendon istilahnya begitu di bank, ya, disimpan orang karena orang ragu untuk mengeluarkannya, begitu kan, karena melihat situasi. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk mendatangkan investasi, dan terjadi kan peningkatan investasi, angka-angkanya seperti disampaikan oleh Menteri Investasi misalnya. Dan yang ketiga melalui mekanisme kerjasama, ya, melalui mekanisme KPBU misalnya, begitu, kerjasama antara pemerintah dan dengan swasta misalnya, atau bisa saja dalam konteks B2B, ya, business to business, antara perusahaan swasta di Indonesia ataupun BUMN di Indonesia dengan perusahaan asing dari luar negeri yang kemudian membangun infrastruktur di tanah air. Oke, Pak Usman, selanjutnya dalam 2 tahun ke depan apa saja prioritas pembangunan infrastruktur? Kita akan bahas mengenai hal ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Usman, berbicara mengenai anggaran di APBN 2023 nanti, alokasi anggaran prioritasnya akan seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat di APBN, ya, kita pemerintah mengalokasikan 392 triliun rupiah lebih, ya, untuk pembangunan infrastruktur. Itu menunjukkan bahwa dalam tahun depan dan juga 2 tahun ke depan, ya, pemerintahan Presiden Jokowi, ya, tetap akan melakukan pembangunan infrastruktur. Ya, baik. Untuk prioritas pembangunan infrastrukturnya dalam 2 tahun ke depan seperti apa, termasuk IKN dan juga pembangunan di wilayah timur? Ya, jadi prioritasnya tentu saja adalah proyek-proyek strategis nasional, ya, misalnya IKN. Ya, IKN akan infrastruktur tentu saja harus dibangun, ya. Jalan sekarang sudah dimulai untuk konektivitas. Nah, kemudian infrastruktur pelayanan dasar. Nah, ini akan kita
bangun di tahun 2023 dari anggaran sebesar 392 triliun rupiah itu, ya ini tujuannya adalah apa ya, untuk memberikan layanan dasar kepada masyarakat ya di bidang pendidikan, ya kesehatan, juga pangan. Kemudian juga pembangunan infrastruktur yang terkait dengan energi. Ya, kita tahu bahwa kita ini sedang beralih ya, dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Ini tentu saja memerlukan infrastruktur. Ya, kemudian juga infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi. Ya, misalnya yang dilakukan oleh Kominfo seperti BTS, fiber optik, ya, kemudian juga satelit. Ya, satelit ini kan kita sedang membangun satelit Satria dan hot backup satellite. Ya, jadi ada 2 satelit nanti tahun depan yang akan kita luncurkan, dan ini kan akan berkaitan dengan konektivitas internet, ya, konektivitas komunikasi. Ya, jadi segala sesuatu yang sifatnya meningkatkan ya ekonomi masyarakat, meningkatkan konektivitas, ini tetap akan menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur di tahun depan dan 2 tahun ke depan. Oke, pertanyaan terakhir Pak Usman, artinya konklusinya bagaimana upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia? Iya, jadi kita saya kira sudah berulang kali disampaikan ya oleh para ahli ya, misalnya bahwa infrastruktur itu adalah faktor yang menentukan bagi kemajuan suatu bangsa. Ya, secara teoritis ini sudah banyak pakar yang mengatakan begitu kan. Dan kemudian secara praktis itu kita bisa lihat negara-negara lain ya, misalnya Amerika Serikat, Tiongkok, ini pembangunan infrastrukturnya, apalagi Tiongkok, ini pembangunan infrastrukturnya masif. Dan sekarang pertumbuhan ekonomi terbesar ini kan ada di Tiongkok begitu. Dan pembangunan infrastruktur ini kan akan mempercepat pergerakan, dan Pak Jokowi ini kan sering mengatakan bahwa sekarang ini kompetisinya ada di soal kecepatan. Ya, infrastruktur akan menghasilkan konektivitas, dan ini akan mempercepat gerak kita, mempercepat kerja-kerja kita. Nah, ujungnya infrastruktur adalah akan menuju pada kemajuan secara ekonomi dan kemajuan secara kultural, ya, seperti saya contohkan tadi ya, MRT itu kan infrastruktur yang membuat kita jadi tertib, menjadi masyarakat yang punya budaya jalan kaki, ya, masyarakat yang antri. Nah, ini tujuannya. Jadi ujungnya adalah kemajuan peradaban Indonesia, baik secara ekonomi maupun secara kultural. Baik, terima kasih Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Bapak Usman Kansong telah bergabung bersama kami dan berbincang dalam Prime Time News untuk kali ini.